Sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Sudah. Berarti kita mulai ya. Izin. Ya. Sudah di recording kah, Mas? Ya. Sudah ya? Peduli. Baik. Ya. Siap. Silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen, Bapak Catur Nugroho, Eskom Memkom, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik cybersecurity bab ketiga yang berjudul The Cyberpunks berdasarkan literatur dari This Machine Kills Secrets. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Acep Nurul Hakim, kemudian ada Fahri Dedi Utama, Hana Adi Nirwana, Hari Mauladi, Muhammad Hanif, Sony Hermawan, dan Widya Nanda Diah Wijayanti. Pada sesi ini, kami akan mengupas tuntas bagaimana gerakan kebebasan informasi digital ini lahir dan siapa sosok netral di baliknya. Next, slide kedua. Filosofi dan latar belakang Julian Assange Mendax. Langkah ke slide kedua, pembahasan kita diawali oleh tokoh utama gerakan ini, yaitu Julian Paul Assange. Lahir di Australia pada 3 Juli 1971, Assange dikenal luas sebagai jurnalis sekaligus pendiri dari juru bicara platform pembocor dokumen rahasia terkemuka atau Wikileaks. Saat menempuh studi matematika dan fisika di Melbourne University, ia dikenal sangat eksentrik. Ia kerap bekerja tanpa henti di ruang Mathematics Society dan rutin melakukan jumping jacks demi menjaga kebugaran kognitifnya. Namun yang paling krusial, masa studinya membentuk resistensi kuat dalam dirinya terhadap birokrasi akademis serta dominasi militer seperti keterlibatan pendanaan DARPA di kampus yang ia pandang sebagai ancaman bagi kebebasan pengetahuan. Next, slide berikutnya. Kemudian pada slide ketiga, sebelum mendirikan Wikileaks, ia memiliki rekam jejak panjang di dunia bawah tanah digital dengan nama samaran Mendax. Ia memimpin kelompok internasional Subversivers. Tak main-main, ia berhasil menembus sistem keamanan jaringan raksasa dunia, mulai dari raksasa telekomunikasi Nortel, lembaga antariksa NASA, hingga basis militer Pentagon. Pengalaman peretasan tingkat tinggi inilah yang membentuk ketidakpercayaannya secara mendalam terhadap struktur otoritas yang tertutup, sekaligus menjadi fondasi utama lahirnya ide transparansi radikal melalui Wikileaks di kemudian hari. Baiklah, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Acep. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu di bagian aturan etis peretas atau Hackers Code menurut Julian Assange. Jadi Assange memegang prinsip dasar peretas, yaitu yang pertama ada tidak merusak sistem, kemudian integritas data, dan membagikan informasi. Aturan pertama yaitu tidak merusak sistem komputer yang berhasil diretas, termasuk menghindari tindakan crash pada server target. Kemudian aturan yang kedua, dilarang mengubah informasi apapun di dalam sistem, kecuali menghapus catatan log pelacakan demi menjaga anonimitas. Kemudian aturan ketiga yaitu informasi harus disebarluaskan, karena pengetahuan adalah hak publik untuk menantang monopoli kekuasaan rezim pada timeline saat itu. Next slide. Kemudian ada eksperimen puzzle hunt. Nah, Assange menciptakan permainan teka-teki logika dan matematika kampus bernama Puzzle Hunt untuk menghibur diri. Jadi pendekatan permainan teka-teki ini kemudian diterapkan sebagai analogi dalam mengelola dan menganalisis dokumen kebocoran Wikileaks bersama timnya. Nah, ini menggunakan pendekatan pemecahan sandi, kutipan terbalik atau Shakespeare, dan faktorisasi prima RSA. Next slide, Kak. Nah, kemudian ada
hubungan dengan milis cyberpunks. Assange aktif berkontribusi di mailing list cyberpunks sejak tahun 1995 dengan menggunakan nama samaran yaitu Prof. Nah, milis ini menjadi ruang diskusi utamanya mengenai kriptografi, kebebasan informasi, dan penolakan terhadap sensor. Nah, ia mengorganisasi protes anti sensor ini terhadap gereja Scientology di Melbourne untuk membela kebebasan ISP suburbia. Nah, tentang gereja Scientology ini ada peristiwa itu perselisihan antara peretas atau penyedia layanan anonim dengan gereja Scientology itu jadi salah satu pemicu utama perjuangan anti sensor cyberpunk tersebut. Next slide. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Hana Adi Nirwana. Baik, terima kasih Mas Fahri atas penjelasannya. Mohon izin Bapak Catur dan rekan-rekan semua, saya izin melanjutkan presentasi terkait dengan The Cyberpunks, yaitu evolusi remailer dan anonimitas. Yang pertama, ada PNet yang dikemukakan oleh Jules Vilsinius, yaitu remailer anonim pertama di Finlandia yang menggunakan database pengganti nama yang disebut NYM atau NIM. Sangat populer untuk whistleblowing dan diskusi sensitif, namun pada akhirnya harus ditutup akibat tekanan hukum dari gereja Scientology. Yang kedua ada Mixmaster yang dikemukakan oleh Lance Cottrell, yaitu evolusi lanjutan berbasis Mixed Network rancangan David Chaum, menggunakan enskripsi berlapis dan paket pesan berukuran seragam untuk memotong jejak analisis lalu lintas data. Next. Kemudian perselisihan Scientology. Gereja Scientology menggunakan ancaman hukum yang agresif terhadap penyedia layanan internet anonim, seperti ada ISP Suburbia milik Assange dan juga PNet. Upaya pembungkaman ini memicu kesadaran radikal di kalangan cyberpunk bahwa internet harus dijaga sebagai zona bebas sensor. Pengalaman pahit Jules Vilsinius menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Assange tentang bagaimana cara untuk membangun platform anti sensor yang kebal hukum. Next. Inovasi kriptografi, yaitu Rubber House, adalah ancaman interogasi fisik. Kriptografi konvensional seperti PGP memiliki kelemahan yang mendasar pada faktor manusia di bawah ancaman penyiksaan. Secara satir, kriptografer menyebut pemaksaan fisik agar pemilik data menyerahkan kunci sebagai Rubber House cryptanalysis. Sekuat apapun algoritma matematika enskripsi, rasa sakit fisik akan membuat manusia yang pada akhirnya menyerah dan memberikan password. Baik, selanjutnya, next. Selanjutnya, prinsip percaya Rubber House akan dijelaskan oleh teman saya, Bapak Hari Mauladi. Kepada Pak Hari, silahkan. Terima kasih Sahana atas kesempatannya. Izin saya akan melanjutkan presentasi CryptoPunk lanjut pada slide lanjutan teman-teman, yaitu prinsip kerja Rubber House. Deniable cryptography. Asal mengembangkan Rubber House atau Marutuku agar hard drive dapat menyimpan beberapa lapis kunci enkripsi dengan area data palsu atau penyiksa. Tipuan matematis. Pengguna dapat menyerahkan kunci palsu di bawah siksaan. Penyiksa akan mengira seluruh data telah terbuka. Padahal rahasia utama tetap aman tanpa bisa dibuktikan. Jadi teknik kriptografi yang memungkinkan data yang tadinya menyatu atau terenkripsi lalu dipecah atau dideskripsi menjadi dua atau lebih teks biasa yang berbeda, tergantung pada kunci atau kata sandi yang digunakan. Tujuannya memberikan plausible deniability atau penyangkalan yang masuk akal jika seseorang dari pihak luar
memaksa mendobrak untuk menyalakan kunci enkripsi, mereka dapat memberikan kunci palsu yang membongkar data tidak berbahaya. Selanjutnya, sisi gelap dan loyalitas. Alice certainly isn't in for a very nice time of it. Although she's far more likely to protect her data, menurut Julian Assange. Berikutnya. Teori politik Assange dan John Young Crichton, atau teori konspirasi dokumen pemerintahan. Esai politik matematika Assange tahun 2006 mendefinisikan organisasi tertutup atau otoriter sebagai sebuah konspirasi komunikasi. Rezim bergantung pada alur informasi internal yang efisien untuk mempertahankan singgasana kekuasaan mereka. Kebocoran informasi atau leaks adalah senjata strategi untuk memicu gangguan, dan pelumpuhan di dalam sistem rezim. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Hanif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan ya bagian yaitu pajak kerahasiaan atau teori kognitif security text. Maksud Assange adalah ketika dokumen rahasia bocor secara masif, maka pemimpinan rezim dihanggapi rasa curiga satu sama lain anggotanya, sehingga mereka memperketat dan memotong alur komunikasi internal. Inikah yang disebut pajak kerahasiaan. Pajak kerahasiaan tersebut bukan termasuk materi atau uang, tetapi berujung pada penurunan kapasitas kognitif organisasi secara drastis hingga menurunnya efektivitas sehingga bahkan bisa menyebabkan keruntuhan. Next. Kemudian ini adalah sosok John Young. John Young adalah dianggap Assange sebagai spiritual godfather, di mana John Young mendirikan Cryptome pada tahun 96 yang membagikan repositori data intelijen dan dokumen rahasia pemerintah, di mana dia menganggap bahwa dalam internet tidak ada kerahasiaan data dan sebagai media untuk transparansi meskipun dokumen tersebut adalah dokumen pemerintah. Next. Ini adalah kolaborasi awal WikiLeaks dan konflik internal. Assange meminta John Young memegang pendaftaran domain WikiLeaks di awal pendiriannya di tahun 2006. Jadi mereka bekerjasama antara John Assange dan John Young. Namun kerjasama ini berumur pendek setelah John Young berselisih paham dengan Assange mengenai rencana penggalangan dana besar-besaran yang berujung pada keluarnya Young dan mempublikasikan email internal mereka. Jadi selanjutnya. Kemudian peluncuran WikiLeaks pada tahun 2006. WikiLeaks diluncurkan sebagai platform whistleblowing global berbasis teknologi enkripsi tingkat lanjut untuk melindungi sumber informasi. Dokumen publikasi pertamanya adalah perintah pembunuh rahasiaan dari pejabat tinggi Somalia yang menggabungkan arsitektur jaringan aman seperti Tor, BGP, dan sistem server terdesentralisasi agar kebal dari sensor penguasa. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dari pendirian tadi mengenai peluncuran WikiLeaks 2006. Terdapat beberapa kasus yang dituliskan dalam buku tersebut. Yang pertama yaitu kasus laporan Kroll atau decay-nya. WikiLeaks membongkar laporan investigasi firma intelijen swasta Kroll terkait penjarahan aset negara oleh rezim keluarga mantan Presiden Kenya Daniel Arap Moi.
Laporan ini merinci bagaimana kekayaan negara dialihkan ke rekening-rekening luar negeri di berbagai suaka pajak global. Kemudian dampak dari reaksi politik ini memicu kehebohan terhadap geopolitik dan dinamika pemilihan umum Kenya pada Desember 2007. Dan untuk kasus berikutnya yaitu skandal Bank Julius Baer mempublikasikan ribuan halaman dokumen rahasia milik Bank Swiss terkait praktik penghindaran pajak nasabah elit. Kemudian bank melayangkan gugatan hukum agresif dan sempat berhasil menutup domain utama WikiLeaks di Amerika Serikat. Kemudian tidak sampai situ, WikiLeaks membalas dengan meluncurkan jaringan mirror global, membuktikan ketahanan sistem terhadap sensor hukum konvensional. Pada akhirnya, di kasus ini, Hakim Federal Amerika Serikat menolak permohonan pemblokiran dengan alasan pelanggaran kebebasan berekspresi. Dan kasus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Widyananda. Yang selanjutnya adalah skandal Transfigura dan Islandia. Jadi pada tahun 2009, WikiLeaks merilis laporan pembuangan limbah beracun perusahaan multinasional Transfigura di Pantai Gading yang disembunyikan lewat perintah injunksi hukum di Inggris. Draft laporan yang ditulis oleh konsultan ilmiah bernama John Minton itu mengatakan proses kimia yang digunakan Transfigura untuk membersihkan bensin yang dibuang adalah amatiran. Proses itu juga dianggap mungkin akan membiarkan senyawa belerang berbahaya tidak terproses. Dalam laporan dikatakan bahwa senyawa ini dapat menyebabkan luka bakar parah pada kulit dan paru-paru, pori permanen, kerusakan kornea, muntah, dan lain-lain. Selain itu, platform ini juga membongkar krisis finansial internal perbankan Islandia yang memicu kebangkrutan sistem nasional. Dampak-dampak revolusi informasi abad ke-21 yang disebabkan oleh WikiLeaks ini ada beberapa, yaitu yang pertama, gerakan cyberpunk dan WikiLeaks membuktikan bahwa teknologi enkripsi mampu meratakan keseimbangan kekuasaan antara individu dan negara. Yang kedua, informasi tidak lagi monopoli eksklusif lembaga pemerintah atau institusi tertutup. Dan yang ketiga, ada era baru transparansi radikal telah mengubah cara dunia memandang rahasia kekuasaan selamanya. Selanjutnya, sekian paparan tugas saya bersecurity kelompok 3 materi di Cyberpunks. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah,